Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang fungsi komposisi ya, lebih khususnya menentukan daerah asal atau domain dan daerah hasilnya atau rank. Kalau di video sebelumnya kita sudah mempelajari tentang fungsi dan bagaimana menentukan domain dan rank masing-masing fungsi. Oke, untuk pemahaman yang lebih menyeluruh, kita tekankan kembali ya. Misalkan kita punya sebuah fungsi f, tentu saja dari domainnya ini kita anggap ya dari dua himpunan, tetapi ini sudah kita himpun sebagai daerah asalnya df, kemudian ini sudah menjadi daerah hasilnya. Nah, ini kita punya fungsi f. Kalau kita ambil satu anggota x di daerah domain, maka hasil fungsinya kita namakan fx. Nah, domain fungsi f ini mungkin lebih dari satu anggota ya. Kemudian kalau misalnya kita punya fungsi kedua, nah fungsi kedua ini dinamakan fungsi g misalnya ya. Fungsi g itu bisa saja, agar bisa nanti kita lakukan komposisi, maka domain dari G ya, kita anggap ini domain dari G, ini DG. Nah, ini sebagai hasil fungsinya RG. Nah, kita kalau melakukan pemetaan G dari domainnya, kemudian ada hasil fungsinya namanya rank ya, RG. Nah, kalau kita melakukan komposisi, karena fungsi yang pertama dipetakan adalah f, maka ini ditulisnya dibalik ya, GOF. Nah, saat kita melakukan pemetaan x, berarti x ada di DF ya. Kita tahu bahwa x anggota dari DF. Kemudian hasil dari, ya ini definisi fungsinya sendiri, untuk GOF itu didefinisikan sebagai G dalam kurung fx, artinya pertama fx lalu disambung oleh G. Nah, hasil dari pemetaan ini dari f akan hasilnya fx. Kalau diteruskan oleh G, maka yang bisa diteruskan tentu saja hasil yang ada yang merupakan irisan antara RF dengan DG. Maka agar terjadi komposisi ya, terdefinisi komposisinya. Nah, yang dikomposisikan itu adalah yang diwarnai merah ini, syarat komposisi GOF, maka antara RF ya, domain G, kalau biar kita mudah mengingatnya saja, ini kan GOF ya, berarti G yang kedua, F yang pertama, tapi kita nulisnya DG ya, karena di dalam himpunan ini ada DG yang warna hitam. DG kalau diiris dengan RF harus ada isinya, jadi tidak boleh berupa himpunan kosong. Nah, kalau seandainya irisan antara domain G dengan rank F ini bukan himpunan kosong, maka kita bisa melakukan komposisi ya. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan, tentu saja anggota dari DF ini banyak ya, tetapi bagaimana kita akan menentukan domain dari GOF, Nah, misalkan ini adalah himpunan yang merupakan domain dari GOF, jadi D dari GOF. Jadi hanya himpunan yang ada yang berwarna merah ini yang dipetakan oleh F ya. Dia memetakan semua anggota domain F, cuman yang GOF hanyalah yang dipetakan ke irisan ini ya, irisan antara DG dan RF. Lalu nanti ini akan menjadi hasilnya kita tulis sebagai R dari GOF, hasil dari ya, jadi untuk GOF yang berwarna merah seperti itu. Nah, kita tahu bahwa untuk domain dari GOF, tentu saja domain dari GOF ini haruslah subset ya.
atau bagian dari domain F. Betul gak? Posisinya berada di DF. Nah, sementara rank dari GOF ini akan menjadi subset dari rank G, ya. Seperti itu. Nah, untuk menentukan domain F, domain dari GOF, maka kita bisa menulisnya D. Oke, kita ganti pulpen dulu. Berarti domain dari GOF, oke, syaratnya apa? Dia adalah X yang ada di mana? Yang ada di DF. Betul ya? Berada di DF. Dengan syarat apa? Fx, hasil pemetaan oleh F-nya, berada di mana? Tentu saja Fx harus, ya, Fx sudah pasti RF, tetapi Fx ini akan disambung oleh G, maka Fx harus anggota domain G. Nah, jadi untuk menentukan domain dari GOF adalah semua X yang ada di domain F, yang mana hasil pemetaan oleh F-nya yaitu Fx harus berada di domain G. Karena kalau berada di luar domain G berarti nggak bisa disambung ya. Misalnya Fx-nya berada di sini nih, di atas ini. Ini Fx-nya misalnya. Tentu saja yang berada di luar dari, oh ya, kalau masih di domain G masih bisa ya, bukan salah letak ya. Misalnya tadi domain G yang hitam ya, misal Fx-nya di bawah sini nih. Nah, berarti oleh G nggak akan dipetakan karena G yang memetakan yang domainnya aja gitu. Nah, berarti nggak bisa disambung. Jadi syaratnya Fx harus berada di dalam domain G. Kemudian kita akan menentukan rank dari GOF, R GOF ya. Bagaimana kita menentukan R dari GOF? Nah, R itu berada di mana? Tentu saja berada yang di RG ini ya. Nah, misal kita ambil satu anggota, nah kita anggap saja ini namanya Y ya. Anggotanya Y. Jadi kita tulis Y anggota di mana? RGOF. Ya jelas anggota RG ya. Y anggota RG di mana? Nah, Y itu merupakan hasil pemetaan dari sesuatu ya. Yaitu hasil pemetaan dari sesuatu di sini. Ya, panahnya tetap ke kanan ya. Yaitu hasil pemetaan, kita anggap saja ini S ya. S yaitu hasil pemetaan dari S oleh fungsi G ya. Berarti Y sama dengan GS ya. Di mana S-nya dari anggota yang mana? S-nya ada di RF ya. Ya udah pasti dia berada di DG, tetapi dia haruslah sesuatu yang ada di RF juga. Kalau hanya di DG saja, misalnya hanya dari DG, berarti bukan menyambung dari F, berarti yang harus ada di RF. Jadi syaratnya ini ada di RF. Nah, seperti ini. Oke. Nah, untuk menentukan fungsi komposisi, untuk aturannya sebenarnya mudah ya. Kita tinggal masukkan aja ke dalam aturan fungsi komposisi. Yang menjadi masalah itu adalah saat menentukan domain dan ranknya. Coba ya. Tadi kita ulang kembali. Berarti kalau kita ingin menentukan GOF X ya, bagaimana kita menentukan domainnya? Nah, D GOF. Ingat, kalau GOF berarti fungsi yang pertama dilakukan adalah F. Berarti X yang ada di, kalau di F berarti DF-nya ya, dengan syarat Fx anggota dari harus disambung oleh G. Fx-nya harus anggota DG. Nah, ini. Kemudian
Untuk rank dari GOF, rank berada di paling kanan tadi ya, hasil pemetaannya. Kita misalkan sebagai Y. Y anggota mana? RG. Jadi rank di sini kita menggunakan G. Di mana syaratnya Y ini suatu pemetaan F dari S. Nah, S-nya sendiri anggota dari RF. Nah, kalau ini kita balik, misalnya kita pengen mencari FOG, gimana cara mendapatkan domain dan ranknya? Nah, untuk supaya mudah diingat ya, kalau FOG ya, untuk D, ingat untuk D di sini sama-sama D yang dipakai ya. Nah, untuk R di sini kata-katanya sama-sama R. Nah, gimana membedakan ya? Supaya nanti mudah. Tetap X anggota yang mana? D dari yang pertama di sini ya. Yang pemetaan pertama kali kan G ya, DG. Atau kalau kita melihat urutannya, kalau GOF berarti yang urutan keduanya F, ini urutan keduanya G. Jadi begitu memudahkan untuk mengingatnya. Dimana karena di sini kita menggunakan G, ini F, ininya juga F. Kalau G berarti juga G ya. Berarti di mana GX anggota dari DF ya, kebalikan dari yang atas. Kemudian untuk rank dari FOG, nah kita juga menggunakan rank di sini ya, Y anggota R yang mana kita pakai, kebalikannya. Kalau ini kita ambil yang keduanya, nah ini kita ambil huruf pertamanya yaitu G. Ya, bagaimana mengingat yang mudah, atau ditulis dulu gambarnya, diagram panahnya bisa dipahami. Berarti RF dengan syarat apa? Y merupakan hasil pemetaan dari G. GS di mana S-nya merupakan anggota dari RG ya, kebalikannya. Kalau kita udah pakai F di sini berarti yang keduanya adalah G. Nah, seperti itu. Ini memudahkan kita dalam menentukan domain dan rank dari suatu fungsi. Nah, walau di video pertama itu kita kan menentukan domain dan ranknya dari aturan komposisinya ya. Sebenarnya juga bisa dengan aturan yang sekarang. Kalau kita menentukan dari akhirnya saja, dari bentuk akhir fungsi komposisi, kadangkala sulit menentukannya. Nah, sebagai contoh seperti ini. Kita ambil soal yang sama yang kemarin kita sudah selesaikan soal itu, tetapi kebalikannya belum ya. Nah, sekarang kita akan coba yang kebalikannya. Yang masih soal yang sama, yaitu kalau fx-nya adalah 6x min x kuadrat. Kemudian GX-nya adalah akar X. Yang sebelumnya sudah kita tentukan adalah yang GOF ya. Sekarang FOG-nya nih. Nah, FOG. Oke. Dan kita belum menuliskan secara langsung. Kita ulang lagi saja di sini ya. Pertama, kita coba mencek DF dan RF masing-masing fungsinya ditentukan kembali. Daerah domain F apa? Karena fungsinya berbentuk polinomial. Ini sudah jelas semua bilangan real akan memenuhi karena bisa disubstitusi sebagai X. Kemudian untuk ranknya RF kita sudah tunjukkan di video pertama, sebenarnya hampir sama ya. Bagaimana kita melihat fungsi kuadrat ini sudah tahu bahwa nilainya maksimum adalah 9 gitu ya. Karena fungsi ini kalau kita masih ingat bisa dibentuk menjadi 6x min x kuadrat, itu bisa ditulis sebagai 9 dikurangi x min 3 kuadrat. Nah, kemudian
karena ini besar sama 0, tentu saja hasil dari 6x min x kuadrat ini akan kurang dari atau sama dengan 9, sehingga kita punya rank dari fungsi ini adalah dari min tak hingga sampai 9. Kita hapus dulu ini ya. Jadi untuk df nya sudah ada bilangan real. Kemudian untuk rf-nya, rank fungsinya dari min tak hingga sampai 9, maksimum 9. Kemudian untuk gx, kita tahu bahwa dg, domain dari g, karena fungsinya adalah fungsi rasional, maka syaratnya x-nya harus besar sama 0. Berarti daerah domain fungsinya ini bisa kita tentukan dari 0 sampai tak hingga ya. Kenapa? Karena nilai x harus besar sama 0. Kemudian untuk rank dari g juga sama. Karena kalau x-nya besar sama 0, maka akarnya juga akan menjadi besar sama 0. Jadi dari 0 sampai tak hingga. Nah, sekarang kita ingin menentukan domain dari FOG yang sekarang yang belum ya, FOG tanpa kita menentukan aturan fungsinya ya. Kalau menentukan aturan fungsinya mah sebenarnya mudah. FOG, coba kalau kita tentukan ini FOG, kemudian F dalam kurung GX, berarti F dalam kurung akar X ya. Nah, ini akan menjadi apa? 6, sebagai pengganti X-nya adalah akar X, berarti 6 akar X dikurang akar X-nya di pangkat 2, sehingga ini menjadi 6 akar X kurang X kuadrat. Nah, kalau kita hanya melihat dari bentuk akhir fungsi ini, akan susah bagi kita. Mungkin untuk domainnya masih mudah ya. Domainnya mah bisa kita tentukan dari akar ini aja. Domainnya dengan mudah bisa kita tentukan DGOF ya. Itu cukup mudah dilihat dari bentuk akarnya, ini pasti lebih besar sama dengan 0. Nah, seperti itu. Bisa dari 0 sampai tak hingga. Karena dia hanya dalam bentuk akar, berarti domainnya hanya bersyarat yang di dalam akar besar sama 0. Jadi domainnya dari 0 sampai tak hingga. Ya, seperti itu. GOF ya, ini FOG, maaf. Kita ulang lagi. Ini adalah FOG. Jadi dari 0 sampai tak hingga. Cukup mudah ditentukan. Tapi menentukan ranknya atau daerah nilainya ini agak susah ya ditentukan seperti itu. Nah, makanya kita akan gunakan yang tadi sudah dituliskan ya, bagaimana menentukan domain dan rank ya. Walaupun tadi kita bisa melihat dari sini, kalau kita menggunakan notasi atau definisi tadi, kita coba ya, domain dari FOG. Nah, secara definisi tadi masih ingat ya, kalau domain berarti X anggota yang mana? DG ya. Kita lihat yang keduanya ini, X anggota DG, dimana kalau ini G kita pakai G juga, GX anggota dari DF ya, karena pasangannya kalau sudah ada DG di sini, sininya DF. Kita masukkan nih X anggota. Nah, DG tadi kita sudah tentukan ya, DG apa? Dari 0 sampai tak hingga. Nah, kita tulis di sini X itu dari 0 sampai tak hingga dengan syarat ya, ini tanda seperti mutlak ini, dimana GX, apa rumus GX kita? Akar X ya, akar X. Jadi kita tulis GX nya akar X ya, berarti akar X nya harus anggota DF. DF anggota bilangan real. Oke,
Nah, seperti itu. Nah, ini juga bisa kita tulis X anggota dari 0 sampai tak hingga bisa kita tulis sebagai X besar sama 0 ya, sama aja artinya X lebih besar atau sama dengan 0 dengan syarat akar X-nya anggota bilangan real. Nah, tentu saja untuk dua ini kita cari irisannya ya. Sebenarnya untuk masalah ini X besar sama 0, kalau akar X anggota bilangan real, X-nya bagaimana? Tentu saja X-nya juga harus lebih besar sama dengan 0. Nah, jadi irisan antara kiri dan kanan dua syarat ini ya sama aja, yaitu X besar sama 0. Jadi kita bisa langsung menulis berarti domainnya dari 0 sampai tak hingga. Nah, seperti itu. Kemudian ya berarti ini ya mungkin terlihat lebih panjang ya mengerjakannya dibandingkan tadi kita membuat rumus FOGX ya, yaitu 6 akar X dikurang X kuadrat. Kita hanya menentukan dari sini ya sama aja ya, kadang-kadang jadi lebih mudah di sini. Tetapi untuk ranknya akan mudah dengan menggunakan definisi ini. Coba kita tulis ya, R dari FOG sesuai dengan definisinya tadi apa? Y ya, kalau rank kita gunakan lambangnya Y aja. Y anggota dari mana? Yang pertama yang diambil ya, RF. Kalau R juga pakai R. Di mana Y merupakan, kalau di sininya F kita pakai G ya. G dari, oh bukan ya. Ya, kita kan menyambung dari F. Berarti Y sama dengan F dari S. Ini ya sama. Y adalah Fs, di mana S-nya merupakan anggota dari RG. Oke, seperti itu. Nah, kita tinggal gunakan saja anggota RF. RF apa ya? Nah, kita lihat di sini. RF adalah dari min tak hingga sampai 9. Kita tulis ini anggota dari min tak hingga sampai 9, di mana Y sama dengan Fs. Kita tulis Y sama dengan Fs. Fs itu karena rumus F-nya apa? Rumus Fx adalah 6x min x kuadrat. Berarti kalau Fs adalah 6s dikurang s kuadrat, ya kan? Dengan syarat s-nya anggota dari RG. Nah, kita lihat RG-nya tadi adalah 0 sampai tak hingga. Dengan s-nya dari 0 sampai tak hingga. Seperti itu. Nah, ini kita selesaikan. Berarti kita memperoleh kalau Y dari minta hingga sampai 9, kita menulisnya Y kecil sama 9 dengan syarat Y. Oke, kita menulis yang di sebelah sininya Y sama dengan 6S kurang S kuadrat, dimana S-nya S-nya dari 0 sampai tak hingga, berarti S-nya lebih besar dari 0. Nah, kira-kira apa solusi dari yang sebelah kanan ini? Sebenarnya sama dengan yang sebelumnya ya. Kita bisa mengubah bentuk yang Y ini 6S min S kuadrat. Tadi sudah kita perlihatkan juga untuk ketika mencari RF. Ini bisa diubah menjadi 9 dikurangi S min 3 kuadrat ya. Sama bentuknya. Dimana S-nya dari 0 sampai tak hingga, berarti S-nya lebih besar atau sama dengan 0.
maka ini akan kita peroleh Y kecil sama 9, dimana Y ini kita tahu bahwa sama seperti tadi penjelasannya, yang S-3 kuadrat itu selalu besar dari 0 untuk sembarang S positif ya, pasti akan lebih besar sama 0 bentuk kuadratnya. Maka udah jelas 9 dikurangi sesuatu bilangan positif akan menjadi kurang dari 9. Jadi Y nya akan pasti kurang dari 9. Nah seperti itu. Jadi kesimpulannya, rangnya kurang dari 9. Irisan dari 2 ini kebetulan sama bentuknya, kurang dari 9. Berarti kita menulisnya minta hingga sampai 9. Nah, kita sudah menemukan rank dari fungsi ini. Kemudian kita akan coba ya jawab salah satu soal yang ada di latihan, bagaimana menentukan aturan fungsi FOG dan GOF serta menentukan daerah asal dan daerah nilainya. Ini diambil dari buku PDF kita, soal PDF nomor 33. Diketahui fx sama dengan 2x min x kuadrat. Kemudian gx nya sama dengan akar x plus 3. Tentukan aturan fungsi FOG dan GOF. Nah, untuk aturan fungsi ini sebenarnya cukup mudah ya. Pertama kita cari FOG. FOGX secara definisi adalah F dalam kurung GX. Maka ini F dalam kurung GX nya adalah akar X plus 3. Maka kita menuliskan 2x berarti 2 akar x plus 3 dikurangi x kuadrat. Akar x plus 3 dikuadratkan ya. Kalau mau ditulis boleh akar x plus 3 ditulis dulu pangkat 2. Sehingga ini kalau disederhanakan menjadi 2 kali akar x plus 3. Nah ini karena dikuadratkan, yang tersisa adalah x plus 3 ya, tapi karena ada kurang ini boleh ditulis seperti itu, atau mau langsung ya dikurangnya ke x min x, kurangnya ke 3 jadi min 3. Nah seperti itu adalah aturan dari FOGX nya. Yang kedua GOF, kebalikannya GOF berarti G dalam kurung Fx, G dalam kurung Fx nya adalah 2x min x kuadrat, berarti ini menjadi rumus G nya adalah akar, maka kita tulis juga akar, x nya diganti dengan 2x min x kuadrat, nah ada plus 3 nya jadi kita tulis plus 3. Jadi seperti itu untuk fungsi komposisinya. Bagaimana kita menentukan domain dan ranknya ya. Kalau kita melihat dari aturan fungsinya, ini untuk yang pertama dan yang kedua cukup mudah dalam menentukan domainnya sebetulnya ya. Pertama kita coba tentukan domain masing-masing dulu, df. Karena fungsinya polinomial, df-nya adalah semua bilangan real. Tetapi untuk menentukan ranknya, kalau kalian mengerti dengan fungsi kuadrat, ini jelas fungsinya terbuka ke bawah, pasti punya nilai maksimum ya. Berapa sih nilai maksimumnya? Nah sebenarnya kita bisa mengubah bentuknya seperti yang dicoba sebelumnya. Ini kita tulis dulu di bawah, fx sama dengan 2x min x kuadrat ya. Tipsnya kalau di sini 2 berarti kita bagi 2 jadi 1 ya. Nah kita gunakan bentuk seperti ini, x karena ini ada negatifnya juga, di negatif dikurangi 1 kuadrat. Kalau x dikurangi 1 kuadrat hasilnya udah jelas x kuadrat
min 2x plus 1 gitu ya. Sementara kita ingin menegatifkan bentuk yang ini, kita mau kasih tanda negatif depannya. Ini negatif, ini juga negatif, ini jadi positif, dan ini jadi negatif. Nah, kalau begitu min x kuadrat plus 2x nya sudah ada, karena ini berlebih min 1, maka ini ditambah 1 di depannya. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi untuk bentuk ini yang benarnya adalah 1 dikurangi x min 1 kuadrat. Nah, ini pasti kurang, nilainya akan kurang dari 1. Karena ini adalah besar sama 0, sehingga 1 dikurangi bilangan positif, tentu nilainya akan kurang dari atau sama dengan 1. Maka kita akan punya untuk RF-nya ya. RF-nya kurang dari 1, kita menulisnya minta hingga sampai 1. Kemudian untuk GX ya, untuk GX sendiri kita tentukan domainnya. Domain G itu adalah dengan syarat X plus 3 lebih besar dari 0 ya. Kita kalau menulis sebenarnya bisa ditulis dulu begini, X bilangan real dengan syaratnya yang di dalam tanda akar lebih besar sama 0 ya. Kemudian nanti 3-nya pindah ke kanan jadi min 3. Jadi kita simpulkan X bilangan real dengan syarat X lebih besar dari min 3. Jadi kita menulis DG-nya sebagai lebih besar dari min 3, dari min 3 kurungnya kurung siku ya, sampai tak hingga ya. Jadi DG-nya itu. Bagaimana dengan rank-nya? Rank dari G. Jelas ya. Kalau X-nya itu mulai dari min 3, kalau kita substitusi ini nilainya min 3, itu min 3 akan lebih besar, min 3 tambah 3 akan jadi 0. Jadi nilainya akan mulai dari 0 gitu. Jadi bisa langsung saja sebenarnya RG-nya adalah nilai yang lebih besar dari 0. Oke. Kita tulis di sini lebih besar dari 0, langsung aja ya, 0 sampai tak hingga. Karena kalau bentuk fungsinya adalah akar, pasti ini akan lebih besar dari 0 hasil dari GX-nya. Ya, seperti itu. Kalau mau dibuat prosesnya sebenarnya juga bisa ya. Rank itu kan hasil fungsinya. Kita bisa juga prosesnya seperti ini. X tadi diketahui di domainnya adalah lebih besar dari min 3. Tambahkan kedua ruas dengan 3 sehingga X plus 3 lebih besar dari min 3 tambah 3 jadi 0. Kalau X plus 3 lebih besar dari 0, maka akarnya pun ya lebih besar dari akar 0 ya. Akar 0 tentu saja 0. Makanya akar X plus 3 lebih besar dari 0, sehingga si fungsi ini GX lebih besar dari 0. Ya, seperti itu. Kesimpulannya adalah ranknya lebih besar atau sama dengan 0. Jadi kita kalau mau nulis langsung boleh, kalau ditulis prosesnya juga bisa. Jadi RG adalah dari 0 sampai tak hingga. Selanjutnya kita akan menentukan domain dan rank dari masing-masing FOG dan GOF ya. Kita nanti bisa bandingkan dengan bentuk akhir fungsinya. Kalau mau kita tulis dulu di atas FOGX nya boleh. Kita tulis dulu di atasnya ya, FOG. Kalau dilihat dari aturannya tadi adalah 2 akar ya, 2 akar X plus 3 min X min 3. Nah, untuk menentukan domainnya dari FOG ya, kalau masih ingat, ini adalah X anggota
domain kalau domain yang kedua yang kita ambil DG dengan syarat GX anggota dari DF. Kira-kira seperti itu bentuknya. Kemudian sudah tepat ya ini, X anggota domain G dengan syarat GX-nya merupakan anggota domain F. Oke. Domain G tadi sudah kita tentukan, DG di sini adalah ya ini kurangnya kita tambahkan. DG kita adalah dari min 3 sampai tak hingga. Kita boleh nulisnya X anggota dari DG min 3 sampai tak hingga, atau kalau mau langsung X lebih besar dari min 3 juga boleh. GX, nah rumus GX kita tadi akar X plus 3 ya, akar X plus 3 itu haruslah anggota DF. DF adalah anggota bilangan real. Nah, kita sudah sama-sama tahu tadi ini besar sama min 3 artinya. Kemudian akar X plus 3 besar sama anggota real, maka X-nya X plus 3 haruslah lebih besar dari 0 sehingga X-nya lebih besar dari min 3. Jadi ini pernyataan kiri dan kanan sebenarnya sama aja. Jadi kesimpulannya X lebih besar dari min 3. Atau kita tulis juga domainnya berarti dari min 3 sampai tak hingga. Nah, kalau kita lihat dari bentuk ini, nulis seperti ini cukup panjang. Sebenarnya dari aturan FOG-nya bisa juga kita ambil syarat dari fungsi ini, karena fungsinya bentuknya ada muncul akar, langsung saja dari domainnya adalah X plus 3 lebih besar sama 0, berarti X lebih besar sama min 3, jadi langsung ketemu yang ini. Nah, seperti itu. Jadi lebih efektif kita ngambil dari bentuk aturan fungsinya ya untuk domain. Nah, bagaimana dengan bentuk ranknya? Nah, ini kalau ranknya kita tentukan dari bentuk sini seperti kita menentukan fungsi ya seperti ini ya. Kita kan menentukan rank fungsinya tadi yang ini ya. Ternyata lebih kecil dari sama 1 karena ini fungsi kuadrat cukup mudah gitu. Dan ini juga bentuk akar cukup mudah. Nah, tapi kalau udah digabung seperti ini, kita akan kesulitan menentukan ranknya begitu. Nah, makanya digunakan definisi rank dari FOG. Nah, kita tulis di sini R dari FOG. Masih ingat definisinya ya? Y anggota dari RF, kita ambil yang pertamanya ini dengan syarat Y sama dengan, kali ini F juga F ya, Y merupakan F dari S, dimana S haruslah anggota dari RG ya, seperti itu. Kita tinggal masukkan saja Y anggota RF. Nah, RF nya kita ambil adalah min tak hingga sampai 1 kurang dari 1. Kita mau langsung juga boleh di sini ya, kita tulis misalnya Y nya ya kalau bertahap, berarti dari min tak hingga sampai 1. Oke, satunya kurung siku, dimana Y sama dengan Fs. Nah, rumus Fs kita adalah Fx sama dengan 2x min x kuadrat. Berarti kalau Fx nya adalah 2x min x kuadrat, Fs artinya 2s min s kuadrat, dimana s nya anggota Rg. Rg kita adalah dari 0 sampai tak hingga. Rg dari 0 sampai tak hingga, atau kita langsung saja s nya lebih besar dari 0 ya. Nah, ini kita tulis saja Y kurang dari atau sama dengan 1. Nah, untuk bentuk Y ini kita ubah saja seperti tadi, 1 dikurangi
S min 1 kuadrat ya, untuk S yang lebih besar dari 0. Nah, karena kita tadi sudah menentukan bentuk fungsi ini, yaitu untuk yang S 1 dikurangi X min 1 kuadrat. Jadi ini hampir sama saja. Jadi ini terlihat bahwa Y kurang dari 1, dimana ini juga Y-nya kurang dari 1 karena S min 1 kuadratnya besar dari 0. Jadi kesimpulannya fungsi FOG ini ranknya juga kurang dari 1. Jadi kita menjawabnya adalah dari min tak hingga sampai 1. Seperti itu. Nah, kalau kita melihat dari bentuk fungsinya ini, bisa nggak terbayangkan ini nilai fungsinya akan kurang dari 1 gitu, tidak terlihat ya. Tapi untuk domain cukup mudah dilihat dari bentuk fungsinya yang rasional ini di bawah akar. Nah, sekarang kita akan coba GOF. GOF-nya kita tulis dulu bentuk fungsinya tadi ya. Kalau tidak salah ini akar GOF akar dari 2x min x kuadrat plus 3. 2x min x kuadrat plus 3. Nah, untuk domainnya sebenarnya bisakah kita tentukan langsung dari di bawah akarnya saja ya. Nanti kita akan bandingkan. Kalau menggunakan definisi dari domain GOF, itu adalah X yang ada di DF ya. Lihat ini kita kalau untuk D kita gunakan yang pertama ya, posisi GOF berarti yang F-nya yang kedua, berarti dimana F dari X anggota domain G ya, seperti itu. Selanjutnya X anggota DF ya, di sini ada DF tadi ya. DF bilangan real. Kemudian kalau DG-nya dari min 3 sampai tak hingga. Kita bilangan real di mana fx adalah 2x min x kuadrat anggota dari min 3 sampai tak hingga. Seperti itu. Berarti ini kita menulisnya X anggota bilangan real di mana 2x min x kuadrat ini lebih besar atau sama dengan min 3. Nah, ini sama seperti kita menentukan solusi dari ini, 2x min x kuadrat plus 3 lebih besar sama 0. Nah, untuk solusi ini berarti dari awal juga kita sudah bisa menentukan dari bentuk rumus GOF-nya aja atau aturan dari GOF-nya bahwa yang di dalam akar harus lebih besar dari 0. Nah, jadi kita akan menyelesaikan ini. Dari tadi belum diselesaikan ya. Bagaimana menyelesaikan 2x min x kuadrat plus 3 besar sama 0. Oke, 2x min x kuadrat plus 3 besar sama 0. Ini kita bisa menulisnya lebih teratur. Bentuknya menjadi 3 plus 2x min x kuadrat besar sama, atau kita kali negatif aja ya biar x nya positif, x kuadrat min 2x kali negatif semuanya min 3 kecil sama 0. Ingat untuk pertidaksamaan kalau dikali negatif tandanya berubah dari besar jadi kecil, baru ini difaktorkan. X kuadrat faktornya x kali x yang ini, kalau min 3 itu adalah 3 kali 1, karena hasil di sininya min 2 kasih negatif di angka yang besar min 3 ini plus 1. Pembuat nolnya di sini adalah x sama dengan 3 dan x sama dengan min 1. Kita tulis garis bilangannya dari min 1 sampai 3. Ini kita bisa uji titik ya. Contohnya titik yang diuji adalah x sama dengan 0 ada di sini ya.
masukkan ke sini x nya sebagai 0, ini 0, ini juga 0. 0 dikurangi 3 negatif, kemudian 0 ditambah 1 positif, jadi negatif dikali positif, negatif kali positif, hasilnya adalah negatif. Jadi di sini tandanya negatif, dia akan selang-seling positif negatif, karena yang ditanya yang diambil kecil dari 0, berarti yang negatif yang diambil. Berarti jawaban x nya berada di antara 3 dan min 1. Maka solusi dari ini langsung saja kita tulis di sini ya, dari min 1 sampai 3. Jadi domainnya dari min 1 sampai 3. Karena di sini x-nya bilangan real, irisannya dengan dari min 1 sampai 3 ya udah berarti tergantung dari jawabannya ini saja. Jadi untuk domain dari GOF sudah kita tentukan. Sekarang kita akan tentukan ranknya. Rank dari ini kita tulis ya, Y anggota dari R yang mana? Kalau urutannya seperti ini, untuk R yang ambil yang awal ya, RG, di mana Y merupakan, karena ini G kita gunakan juga G di sini, GS dengan syarat S anggota apa? Sisanya itu RF ya, karena di sini sudah ditulis RG, berarti yang belum ditulis RF. Nah, penting untuk memahami itu agar mudah. Y anggota dari rank G, nanti kita lihat ya. Kemudian Y nya sama dengan GS, G nya kalau tidak salah tadi rumusnya GX adalah akar X plus 3 ya, jadi ini akan jadi akar S plus 3, dimana S nya adalah anggota RF. Nah kita lihat RG dan RF. RG dari 0 sampai tak hingga, dan RF dari min tak hingga sampai 1. Ini 0 sampai tak hingga, min tak hingga sampai 1. 0 tak hingga, ini min tak hingga sampai 1. Kira-kira seperti itu ya. Berarti ini Y nya besar sama 0 karena dari 0 sampai tak hingga. Kemudian Y sama dengan akar S plus 3, dimana S nya dari min tak hingga sampai 1. Nah di sini kita lihat ya, S nya kita tulis di sebelah dulu. Y sama dengan akar S plus 3, tetapi S nya anggota dari min tak hingga sampai 1. Nah ini terlihat, kita tahu bahwa ini pasti akan terdefinisi jika S nya lebih besar dari min 3 ya. Sementara S nya punya syarat ini kurang dari 1 ya, ini tanda kurungnya, kurung siku, kurang dari atau sama dengan 1. Berarti kita akan punya bahwa S kurang dari 1 tetapi harus lebih besar dari min 3, karena kalau kita ambil semua S ini tidak akan terdefinisi akar S plus 3 nya ya. Sehingga kalau kedua ruas ini kita tambah dengan 3, jadinya kita peroleh S plus 3. Kalau ini ditambah, kita ulang lagi ya, yang di tengah kita tambah 3, berarti kiri kanannya kita tambah 3 ya. Sifat tadi ini tidak samaan, 1 tambah 3 4, min 3 ditambah 3 jadi 0, sehingga S plus 3 di antara 0 dan 4, maka akarnya, akar S plus 3 akan berada di antara 2 dan 0 ya. Akar dari 0 0, akar dari 4 adalah 2. Jadi akar, nah si akar itu kan nilai Y ya, ini si Y kita tadi, akar ini adalah yang Y, ini kita punya, ini adalah Y, berarti Y berada di antara 2 dan 0. Jadi kita bisa langsung ke sini kesimpulannya, Y kurang dari 2 besar dari 0.
Nah, berarti irisannya dengan Y lebih besar dari 0, tentu saja yang memenuhi adalah di antara 0 sampai 2. Maka kita tulis solusi untuk rangnya dari 0 sampai 2 saja. Nah, seperti itu. Kita sudah menentukan domain dan rank dari fungsi komposisi.